keislaman yang lain itu. Siapa keislaman kita itu harus dimengerti. Saya tidak apakah semua dari pesantren, saya juga nggak ngerti ya, tapi kebanyakan mungkin dari pesantren juga sebenarnya. Nggak juga. Ya dari mana? Dari Solo atau dari Langgar gitu ya. Pernah ngaji di Langgar atau. Jadi keislaman yang dimiliki atau difahami, disadari, diamalkan oleh PNI dan juga oleh lingkup di mana PNI hidup, misalnya Nahdlatul Ulama, itulah Islam yang meneruskan tradisi masa lalu dari para aulia, para sunan, para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Kalau disebut ada yang dari luar Jawa, ada yang dari pulau luar Jawa. Dari mana, Mas? Sulawesi ya. Kalau disebut Pulau Jawa, dulu namanya Pulau Jawa itu adalah untuk menamai pulau-pulau di Nusantara, bukan hanya Pulau Jawa yang ada sekarang. Maka namanya Nusa Jawa atau Jawa Dwipa, atau dalam beberapa kajian disebut Karpura Dwipa karena penghasil kapur barus. Semuanya disebut Jawa. Dalam kajian-kajian itu pulau-pulau di Nusantara ini disebut artinya dengan Jawa. Itu harus dimengerti karena apa? Jangan menganggap bahwa yang disebut Jawa itu hanya di Pulau Jawa, bukan begitu. Apa artinya kaitannya dengan Islam dan para penyebar Islam? Para penyebar Islam menarik, menggeser, memaknai apa yang disebut Jawa itu menjadi Jawi. Jadi kalau sampean dengan aksara Jawi gitu ya, atau manusia Jawi, itu bedanya dengan Jawa karena Jawa itu untuk nama tempat. Jawa itu juga dimaknai sebagai dulu tempatnya, kalau di kamus itu tempatnya tanaman bernama jawawut, sehingga dikenal namanya Jawa. Tapi kemudian menjadi intinya nama tempat yang maknanya adalah pulau-pulau Jawa, bukan hanya Pulau Jawa kok. Apalagi bukan hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para wali memaknai kemudian menjadi Jawi. Ya Jawi itu makanya kalau ditanya apakah Anda ini orang Jawa atau orang Jawi, maka jawabnya adalah orang Jawi. Jadi Sunan Ampel itu pernah ditanya dalam bab Cirebon gitu ya. Dia pernah ditanya, dia pun di Panjenengan di Bapak Cirebon Sunan Ampel menjawab hamba wong Jawi. Al Jawi kalau dalam bahasa Arab itu kan untuk membangsakan orangnya, bukan hanya orang yang tinggal di Jawa, tetapi orang yang memiliki sifat-sifat Jawi. Kemudian Jawi itu maknanya menjadi orang yang mengerti karun, mengerti kehendaknya Allah, kehendaknya akal, kehendaknya nafas, kehendaknya hawa, kehendaknya syaitan, mengerti perbedaan-perbedaan kehendaknya ini, lalu mengambil hal yang paling penting bahwa manusia itu nggak boleh nuruti hawanya syaitan, hawanya jin, hawanya hayal, nggak boleh. Manusia harus nuruti pimpinan dari dirinya itu, sebenarnya saya taruh gitu. Pimpinannya roh. Oleh karena itu kan Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu kalau disebarkan oleh para wali, para sunan dan seterusnya itu kemudian menjadi ciri khas diantaranya menjadi Jawi. Nah itu ada tidak hanya di Jawa, ada di pulau-pulau Kalimantan, makanya aksara Jawi itu menyebar. Di NTB dan seterusnya. Nah, di antara penyebar Islam yang menyebarkan gagasan itu adalah kakaknya Sunan Ampel, namanya Syed Ali Murtado, yang ke Madura, ke NTT, ke Sulawesi, terus ke NTB dan seterusnya. Kalau di Sumatera itu kan salah satunya Maulana Esa dan banyak lagi lah ya.
Kalau di Kalimantan itu banyak murid-murid kiri, jadi murid-murid Sunan Giri disebarkan ke sana. Ini satu kesatuan sebagai Islam yang dipahami para ulama, para sunan, yang disebut Islam. Kalau tadi ro'in itu ya pemimpin, penjaga mana menjaga hak-haknya dalam tubuh kita, ngerti kewajiban dalam tubuh kita, mengerti mengabdi misalnya itu kewajiban kita. Menjaga haknya apa? Nafas juga dipenuhi gitu. Nafas dipenuhi, akal dipenuhi untuk berpikir dan seterusnya. Itu namanya menjadi ro'in. Kalau disebut hal-hal yang berkaitan dengan menjaga diri atau menjaga masyarakat, namanya kerakyatan diri, kerakyatan masyarakat dan seterusnya. Islam yang disebarkan ke Jawa itu Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab. Itu yang penting kita pahami. Islam yang disebarkan dengan tidak membuat pertentangan antara apa? Yang Arab dengan yang kebudayaan lokal, kebudayaan setempat gitu. Tidak dipertentangkan, tetapi masing-masing dipakai menurut sudut apa yang bisa digunakan. Sholat ya tetap pakai bahasa Arab, jangan sholat pakai bahasa Jawa. Ngaji Al-Quran ya pakai bahasa Arab, tetapi bahwa Al-Quran diterjemah supaya bisa dipahami oleh orang Jawa menggunakan bahasa Jawa ditulis, tapi bacanya itu bahasa Arab. Itu namanya reformisasi. Terus ada tradisi yang diteruskan dari masa lalu, misalnya tentang membuat rumah. Masa lalu membuat rumah itu kalau kita baca dari buku-buku, kitab-kitab dan yang menceritakan tentang masyarakat di masa lalu itu, rumahnya kayak joglo itu mas. Itu dipahami dari relief-relief yang dipahat di beberapa candi. Lalu diambillah rumah sejenis joglo itu, tapi dikreasi ulang gitu. Digunakan untuk menjadi bangunan masjid di Sunan Ampel. Maka bangunan masjidnya seperti joglo itu, ada tiang sekimpak, terus ditopang oleh tiang-tiang ada 8 atau berapa itu. Terus pintu-pintunya ada 41 atau berapa itu kalau dihitung. 4 itu melambangkan misalnya sumber yang harus dipegangi kokoh, yaitu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Yang ini juga harus mengantarkan pada penghormatan kepada 4 tokoh sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali, Sayyidina Ali. Tiang-tiang ini untuk menyangga apa yang disebut 3 atap. Orang Jawa di pulau-pulau Jawa atau di tempat-tempat lain ada 3 atap ya. Atap pertama, atap kedua, dan atap ketiga. Dan yang atap ketiga itu ada kemuncaknya, ada puncaknya gitu, ada puncaknya. Puncaknya kan biasanya ditulis Allah ya, gitu. Ada Nabi Muhammad, ada Allah. Puncak pertama itu kemuncak yang pertama, atap pertama namanya Islam. Yang kedua namanya iman, yang ketiga ihsan. Nah kalau orang sudah ihsan itu harus punya kesadaran tentang kecintaan kepada Kanjeng Nabi dan kepada Allah. Dari situ kesatuan ajaran, pendidikan dan juga istilahnya gembengan dari para sunan itu dilakukan di tengah masyarakat Jawa, dari mulai di Surabaya, di Gresik dan seterusnya sampai ke Kalimantan dan seterusnya, dan juga sama dengan di Sumatera. Itu sama kesatuan pandangan bahwa mengamalkan Islam itu salah satunya ya harus suatu syariat, berjamakan, tarekat dan hakikat. Itu satu kesatuan yang sekarang itu diharamkan oleh orang Salafi. Kalau misalkan baca buku-buku Salafi itu mengharamkan tarekat. Salah satunya di sebagian cabang Salafi dalam salah satu buku, namanya buku itu berjudul Iftiraqul Ummah. Di situ ada diharamkan. Terus Syekh Sufi itu dikafirkan dan dianggap keluar dari Islam.
Di dalam penghayatan Islam yang jawi tadi, yang diletakkan fondasinya oleh para wali, Islam itu menerima kesatuan ini sebagai pengamalan yang satu. Jadi kalau Anda sholat mengamalkan syariat, tekun terus menerus, ada zikir, ada sholawat, macam-macam, tekun terus, namanya tarikat, atau mengambil dari dulu namanya tarikat. Lalu mendapatkan makna-makna yang penting namanya hakikat. Makna-makna yang mengokohkan yakin dan imannya menjadi buah. Kalau kita pahami itu, bukan berarti pula bahwa Islam yang diletakkan oleh para aulia ini hanya berpikir tentang masa lalu, tapi juga masa depan. Bukti dari kekuatan yang dipikirkan tentang masa depan apa? Misalnya tentang perpaduan antara Jawa dan Arab. Satu sisi para wali atau para sunan itu ada yang menulis dengan bahasa Jawa, aksara Jawa. Ada yang menulis dengan aksara pegon, aksara Jawa. Saling beriringan karena untuk kepentingan ke depan bahwa kita yang perlu juga menggunakan bahasa aksara Jawa. Nah, bahwa sekarang mungkin kita malah menggunakan aksara Latin ya. Latin, hampir semua di pondok itu juga Latin juga sebenarnya, yang dibarengkan dengan pegon Arab, sebagian bahasa Inggris yang sudah mulai mengajarkan bahasa Inggris. Hal-hal yang lain Islam yang berperspektif ke depan itu contohnya misalnya penerimaan kita perumusan terhadap Pancasila, kan belum ada zaman dulu, belum ada. Tapi diterima sebagai perumusan yang membuat kesepakatan yang tentu menjadi maslahat bagi semua penduduk bumi di Indonesia. Diterima oleh kiai-kiai, diterima oleh para pondok-pondok ya, pemangku pondok-pondok, diterima semua itu Pancasila, kecuali sebagian kecil umat Islam yang kemudian mendirikan NII, Negara Islam Indonesia, yang kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya oleh Hizbut Tahrir Indonesia, oleh gerakan yang disebut NII itu. Penerusnya bermacam-macam, ada MNI, ada pondok-pondok yang berafiliasi kepada mereka. Kesatuan Islam inilah yang diwarisi oleh Islam jenis yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama dan PNI. Oleh karena itu menjadi Muslim dan mukmin dengan kesadaran Islam yang rahmatan lil alamin sebagaimana disebutkan oleh para wali itu mengharuskan pengertian kita bahwa membawa pengertian kepada kita bahwa perlunya apa yang disebut penguasaan terhadap tradisi lama, kasanah-kasanah ilmu lama perlu ngerti, dan juga perlunya menguasai ilmu-ilmu dan kasanah tradisi-tradisi baru, ilmu-ilmu sosial dan yang lain-lainnya, karena jembatan ini juga nggak bisa dipisah gitu. Untuk sampai kepada masa depan, kita kan nggak mungkin bahwa kita ini muncul sebagai sesuatu yang baru sama sekali dari langit ya. Kita muncul dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Demikian juga bapak ibu kita dari ibu dan bapak-bapak kita. Dan seterusnya, kesinambungan Islam rahmatan alamin ini salah satunya dari Islam yang berkesinambungan terus-menerus. Perlunya menguasai ilmu-ilmu dan khasanah-khasanah baru, sekaligus juga ilmu-ilmu tradisional. Jangan sampai ketika belajar ilmu-ilmu baru ini larut gitu. Larut itu misalnya kamu belajar atau membaca kapitalisme, membaca marxisme, tapi mengambil seluruh filosofinya, tidak lagi mengambil filosofi dari ilmu-ilmu tradisi, itu akan kesasar-sasar. Misalnya kan kalau di dalam marxisme itu kan ada Tuhan itu imajinasi gitu. Versi marxisme ya filosofinya ya. Kalau yang lain kan versi tentang perjuangan kelas dan seterusnya. Kayak versi yang filosofinya kan Tuhan itu imajinasi manusia. Ini akan bertentangan dengan tauhid dan akidah kita yang menyatakan bahwa justru kita itu yang diadakan oleh Gusti Allah. Sehingga hal seperti itu perlu kritis terhadap hal yang baru, tapi juga tidak menolak secara keseluruhan. Misalnya
pentingnya kita menggunakan analisis ekonomi misalnya untuk mengamati masyarakat. Itu kan penting juga. Bagaimana aspek